Satuan Reserse Kriminal Polres Humbang Hasundutan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Lisna Borumanurung di rumah korban, Desa Lobu Tolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbahas, Rabu kemarin. Rekonstruksi tersebut langsung diperagakan terduga pelaku, yang merupakan suami korban berinisial HS dan beberapa orang saksi, termasuk ibu korban, Rosintan Nababan. Rekonstruksi yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Humbahas AKB Bram Chandra Sihombing itu, juga dihadiri pengacara korban, dan pengacara tersangka, Jaksa Penuntut Umum Kejari Humbahas dan para saksi. Ada 34 adegan yang diperlihatkan dalam adegan tersebut mulai dari saat korban ditemukan gantung diri di dapur rumah korban, hingga ditemukannya adanya kejanggalan penyebab kematian korban oleh pihak keluarga, dalam hal ini ibu korban. Diketahui, Lisna Borumanurung sebelumnya ditemukan tewas di dapur rumahnya dalam keadaan tergantung, pada 26 Desember 2023 lalu. Merasa ada yang janggal dalam peristiwa itu, ibu korban didampingi pengacaranya melaporkan kasus itu ke Polres Humbahas. Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP Bram Chandra Sihombing saat diwawancarai wartawan usai rekonstruksi menjelaskan, untuk kasus dugaan pembunuhan tersebut, pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka berinisial HS, yang merupakan suami korban. Seluruh adegan rekonstruksi berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada ditemukan kejanggalan karena seluruh adegan rekonstruksi diperagakan berdasarkan BAP tersangka dan para saksi. Bram mengungkapkan kepada tersangka akan dikenakan pasal 340 subsidiar 338 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Penetapan tersangka terhadap pelaku berdasarkan 3 alat bukti, yaitu keterangan para saksi-saksi, bukti surat dari ahli dan keterangan para ahli. Bram menambahkan salah satu alat bukti yang menjadi dasar untuk menetapkan tersangka adalah hasil dari ekshumasi jenazah korban yang dilakukan penyidik Polres Humbahas bersama tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari hasil ekshumasi tersebut, diketahui korban meninggal dunia bukan karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh. Itu dibuktikan dengan ditemukannya bekas jeratan di leher korban dan beberapa bekas benda tumpul di leher dan bagian kepala korban. Yang kita persangkakan pasal 340, subsidi 338 KUHP. Ancaman berapa? Ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dalam penetapan status tersangka, apakah alat bukti apa yang dipegang dari pihak kepolisian? Alat bukti yang kami ada sama kami, ya ada 3 keterangan para saksi-saksi sebagai petunjuk, di surat dari ahli, ya, dan keterangan ahli dan keterangan para ahli. Sejauh ini Pak, apakah tersangka udah ada pengakuan atau gimana Pak untuk hal ini? Memang untuk sejauh ini memang belum ada pengakuan, si tersangka tidak ada untuk mengaku. Tapi kan kita kan cukup pengakuan tersangka itu kan tidak terlalu ini. Ya, boleh dijelaskan sedikit Pak, apa hasil ekshumasi yang kemudian membuat si HS ini menjadi tersangka Pak? Ya, hasil ekshumasi kemarin untuk Meninggal tidak dengan bunuh diri. Meninggal dengan tidak bunuh diri. Ada jeratan di leher maupun ada tanda-tanda kuku di leher. Nah, sampai saat ini motif tersangka itu apa kira-kira Pak? Motif memang sekarang masih kita lakukan penyelidikan, masih kita gali lagi. Kapan berkas-berkas disampaikan ke pihak kejaksaan Pak? Akan segera setelah kita lengkapi. Sementara itu pengacara tersangka Poltak Silitonga menanggapi hasil rekonstruksi tersebut mengatakan bahwa pihaknya menilai tidak ada satupun adegan rekonstruksi tersebut yang mengarah bahwa tersangka melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Poltak juga mengungkapkan bahwa rekonstruksi tersebut merupakan adegan bagaimana korban ditemukan gantung diri dan tidak ada satu orang pun melihat bahwa tersangka melakukan pembunuhan. Poltak menyebutkan sebagai penasehat hukum tersangka pihaknya bertindak hanya untuk membantu kepolisian dan penegak hukum lainnya agar tidak salah dalam menerapkan hukum kepada tersangka. Hukum tersangka Pak, upaya-upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk membela klien Bapak nantinya? Jadi begini, saya sebagai kuasa hukum itu kan membela kepentingan hukum daripada klien saya. Bukan membela perbuatannya, kan begitu. Tetapi apabila perbuatan itu tidak dia lakukan, ya saya harus bela dong.
sesuai dengan fakta-fakta yang kami dapatkan, sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang kita dapatkan di lapangan kan gitu. Dan nanti itu akan kita buktikan di pengadilan. Biar nanti hakimlah yang menilai bagaimana fakta-fakta yang kita temukan itu, argumentasi hukum kita yang kita berikan, kita serahkan kepada majelis hakim nanti. Ya itulah upaya dari kami ya. Tapi yang pasti tetap saya katakan adigum hukum tetap saya pegang, lebih bagus melepaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dan saya juga menghimbau kepada keluarga Manurung sebagai korban dan keluarga Sianturi sebagai tersangka, karena kan suami istri masih ada hubungan keluarga dan anaknya masih ada 1,5 tahun dan juga 3 tahun. Apabila nanti terdakwa ini atau tersangka ini dihukum padahal dia tidak melakukan suatu kejahatan ataupun dituduhkan kepadanya, kan menjadi masalah bagaimana nanti kehidupan daripada anaknya yang kecil-kecil ini, kira-kira begitu.